Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzu bika ya rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya rabbana arzuqna taubata qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para wasiatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para penuntut ilmu, para santri dimanapun berada. Alhamdulillah malam ini kita bisa bergabung kembali untuk bersama-sama belajar bagaimana menjadi santri yang baik, benar, demi untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nur, ilmu adalah nur yang Allah titipkan di hati hambanya. Dengan cahaya ilmu, dengan nur inilah bisa melihat al-haq dan batil. Kalau hanya sekedar orang menghafal, memahami, belum tentu itu sebuah ilmu. Bisa saja itu menjadi sebab menjerumuskannya. Disebut ilmu tapi bukan ilmu yang bermanfaat. Akan tapi yang kita kejar dan kita cari adalah ilmu yang bermanfaat, yang menghantarkan kita menjadi hamba yang lebih takut kepada Allah. Itulah ilmu yang manfaat. Maka untuk mendapatkan ilmu yang manfaat itu tentu ada cara-cara dan aturan-aturannya. Dan untuk itulah kita adakan acara ini. Kita bersama-sama belajar. Belajar cara belajar. Kita belajar cara menuntut ilmu. Agar benar. Ada orang menuntut ilmu bertahun-tahun, caranya salah, nggak dapat ilmu. Dimulai dari rezekinya, nggak pernah dipikirkan halal haramnya. Kemaksiatan tidak coba dihentikan, berjalan sambil belajar, sambil maksiat. Maka ilmunya tidak akan didapat ilmu yang manfaat. Mungkin dia menghafal, mungkin dia faham ilmu ini, ilmu itu. Akan tapi bukan ilmu yang bermanfaat, maka rugilah dia. Maka mari kita serius belajar untuk menuntut ilmu ini. Belajar cara belajar. Kita dengan Imam Haddad, dengan kitab Adab Sulukul Muridnya, kita sudah sampai kepada وقد قال الإمام حداد رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه وبعلوم مشايخه وتلامذته في الدارين آمين إلى أن قال وقد يبتلى المريد بالفقر والفاقة وضيق المعيشة. Kadang seorang penuntut ilmu, seorang murid pencari ridho Allah ini diuji oleh Allah dengan kefakiran, kekurangan, sempitnya kehidupan, sempitnya pencaharian. Artinya orang menuntut ilmu itu ada yang di dalam menuntut ilmu dimudahkan urusan rezekinya. Ada orang di dalam beribadah menuju kepada Allah dimudahkan urusan rezekinya. Tapi ada juga orang yang oleh Allah disempitkan rezekinya. Rezekinya sempit. Ini bukan berarti seorang penuntut ilmu harus bersempit-sempit rezeki, bukan. Ini bukan pelajaran agar kita memiskin-miskinkan diri, tidak. Artinya dalam alam nyata ini ada orang kaya, orang melarat.
Di antara orang kaya ada yang jahat dan ada yang taat. Ada orang fakir, dan di antara orang fakir ada yang taat, ada yang jahat. Jadi ukuran kemuliaan bukan kekayaan dan juga bukan kefakiran. Bukan dari kekayaan ke fakir. Artinya ada orang kaya yang mulia, ada orang fakir yang mulia. Maka ini bukan berarti seseorang harus menjadi fakir. Sudah dicatat oleh Allah seseorang kan jadi fakir atau kaya. Kita menjalani ini. Akan tapi yang ingin dihadirkan Imam Haddad ini, ada di antara penuntut ilmu, pencari kemuliaan ini diuji oleh Allah dengan kefakiran. Jangan sampai karena kefakirannya lalu dijadikan alasan kegagalan di dalam mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jangan sampai kefakiran yang Allah ujikan kepadanya dijadikan alasan untuk tidak bisa mendapatkan ilmu. Itu salah. Bahkan kalau kita kembali kepada sejarah orang-orang dahulu itu, lihat. Tidak jaminan dengan kekayaan orang itu berhasil. Banyak orang-orang kaya tidak berhasil dalam menuntut ilmu. Dan tidak jaminan orang fakir itu lalu tidak bisa belajar. Itu kan dalam bahasa kita saat ini, karena nggak punya duit masa nggak bisa belajar, nggak bisa mondok dan sebagainya. Padahal bukan seperti itu. Mungkin caranya yang salah. Sekolah aja harus bayar mahal-mahal amat. Sekolahnya sekolah untuk mengangkat gengsinya, kesombongannya. Sehingga nyekolahkan anak saja harus pakai ngutang-ngutang, jual tanah segala macam. Seolah-olah dia bisa ngatur anaknya untuk jadi ini A, B, C, D. Padahal yang menjadikan anak kita sukses adalah Allah. Maka hendaknya di dalam kita mendidik anak pun kita ajari mereka untuk pasrah kepada Allah. Usaha iya. Tapi jangan usaha kita ini sudah kita jadikan patokan keberhasilan dan tidaknya. Usaha adalah kewajiban. Seorang hamba kalau ingin sukses harus usaha. Akan tapi tidak semua yang berusaha itu sukses. Tapi usaha ini menjalankan sunnatullah. Orang kalau lapar ya ke dapur ngambil makan, ambil piring. Tuangkan nasi. Kemudian dimakan baru kenyang. Dalam menuntut ilmu juga demikian. Dalam mencari kemuliaan juga demikian. Maka yang harus kita pahami bahwa ada orang diuji oleh Allah di sini dengan kefakiran. Beliau itu ingin memberi motivasi orang yang saat ini fakir. Bukan nyuruh fakir, bukan. Tapi ada di antara kita orang fakir. Dan ingat jangan merendahkan orang fakir, Allah bersamanya ya. Fakir itu gelar di dunia hanya 70 tahun, 80 tahun saja terlihat fakir. Kalau dia punya iman, kaya setelah meninggal langsung kaya di alam barzah. Justru itu yang katanya kaya raya di dunia miliaran, triliunan, duitnya gak bisa dihitung ibaratnya. Akan tapi tidak kenal Allah, maka itu hanya kaya 70 tahun, 80 tahun. Setelah mati, kecuali dia fakir. Bahkan di dunia pun sudah tampak fakir, lihat. Dia tidak bisa menikmati semua hartanya. Dengan penyakitnya, dengan macam-macam. Tapi lihat si fakir yang kenal Allah. Si fakir yang taat kepada Allah. Si fakir yang takut dosa itu, kefakirannya adalah sesaat di dunia. Setelah itu akan berganti keadaannya dari keadaan fakir menjadi kaya karena kaya amal dia. Baik, maka di sini Imam Haddad ingin memberi motivasi kepada siapapun yang diuji oleh Allah dengan kefakiran, jangan sampai merasa terpuruk dengan kefakiran lalu dijadikan alasan untuk tidak sukses. Karena aku fakir, makanya aku nggak bisa menuntut ilmu dengan benar, aku tidak bisa jadi ulama. Bahkan kalau kita lihat Imam Malik memang orang kaya raya. Tapi lihat Imam Syafi'i bagaimana. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dengan segala kefakirannya. Bahkan yang menukil ilmu dari baginda Nabi yang disampaikan kepada umat itu ada orang yang sangat fakir. Kalau mau fakir-fakiran, nggak ada yang bisa mengalahkan fakirnya Imam Abu Hurairah. Setiap hari kelaparan. Tidak ada dimakan, sehari 2 hari tidak makan. Itu sudah biasa. Imam Abu Hurairah adalah fakirnya orang fakir. Sehingga beliau bergabung dengan orang fakir yang hidup bersama Nabi di Masjid Nabawi. Ada masjid itu seberangnya masjid namanya
suffah, namanya ashabus suffati. Jadi kalau masjid itu orongan segi 4 begitu, bagian depannya masjid, bagian seberangnya adalah nih, untuk tinggalnya mereka ashabus suffati. Jadi kalau masjid hanya nyebrang saja begitu, nyebrang halaman terbuka begitu. Nah ini orang fakir, apakah menjadikan sebab terhina? Oh enggak, sampai hari ini di mana-mana disebut Imam Abu Hurairah, Abu Hurairah. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Bagaimana dengan Imam Nawawi? Begitu fakirnya beliau, lihat. Begitu fakirnya, di saat menuntut ilmu dengan segala kefakirannya. Tidak menghalangi mendapatkan ilmu, ilmunya dari Allah. Sehingga begitu hebatnya beliau dekat kepada Allah. Sampai orang itu bingung bagaimana Imam Nawawi di zaman itu bisa menulis karangan berjilid-jilid. Sampai kalau seandainya dibagi antara umur Imam Nawawi yang pendek itu, nggak panjang umur beliau. Dengan karangannya itu seolah-olah Imam Nawawi itu mulai dari lahir sudah ngarang buku kurang lebihnya 20 halaman sehari. Begitu banyaknya karangannya Imam Nawawi di zaman itu. Sampai hari ini dongkel kitabnya berjilid-jilid. Beliau sangat fakir. Hati-hati, pernah yang Buya ingatkan, yang merasa rendah, lemah, dengan maksudnya yang merasa terhina di hadapan, maksudnya yang merasa minder. Yang merasa minder dengan kefakirannya ini adalah orang yang bakal jadi orang sombong di saat kaya. Kita merasa bangga, kita merasa besar karena agama, karena Islam, bukan karena kekayaan. Nah, Imam Nawawi fakir, banyak ulama-ulama fakir. Artinya, kefakiran itu bukan halangan untuk orang sukses di dalam menuntut ilmu. Maka siapapun yang diuji oleh Allah dengan kefakiran, itu adalah jatah dari Allah. Dan kefakiran sesaat lah ya, khusnudzan kepada Allah, mungkin fakir hanya dalam setahun 2 tahun di saat dia menuntut ilmu. Setelah itu akan diberi oleh kekayaan. Dan dicukupi oleh Allah, khusnudzan kepada Allah. Yang jelas, siapapun yang di saat menuntut ilmu, mencari ridho Allah, diuji dengan kefakiran, jangan berkecil hati. Bukan karena Allah membencimu lalu Allah memfakirkanmu, tidak. Semoga Allah memberikan kepada kita semua kecukupan. Kan kalau doa yang baik, Rabbana atina fid dunya hasanah. Akan tapi memang dalam dunia ini memang ada orang fakir, maka Imam Haddad membahas masalah ini. Jangan sampai orang fakir nanti beralasan, saya tidak bisa menuntut ilmu, tidak bisa mondok karena nggak punya duit. Nggak ada. Biasanya itu salah dia ngatur Allah, aku harus sekolah di sana, aku harus begini, harus bayar ini. Baik. Fayambahi, maka kalau ada orang diuji Allah dengan kefakiran, hendaknya dia fayambahi lahu, maka hendaknya bagi dia ayyashkurallaha, untuk bersyukur kepada Allah. Oh, berat, fakir syukur. Ala dzalika, atas kefakirannya. Wa ya'udduhu, dan menganggap kefakiran yang Allah ujikan kepadanya itu adalah min a'dhamin ni'ami, termasuk paling agungnya nikmat. Bagaimana kita sampai kepada rasa dan sadar bahwasanya di saat diuji oleh Allah dengan kefakiran adalah paling agungnya nikmat. Yang diajak berpikir Imam Haddad sekarang ini adalah orang fakir dulu, orang kaya syukuri nikmatmu. Barangkali belum bisa, sangat jauh untuk bisa menjangkau bagaimana kefakiran sebuah nikmat. Ini yang diajak berpikir oleh yang diuji oleh Allah dengan kefakiran. Bagi siapapun yang diuji oleh Allah dengan kekayaan, syukuri nikmatmu, gunakan untuk kebaikan. Adapun yang diajak bicara Imam Haddad saat ini adalah si fakir. Hei orang fakir, renungi dirimu. Kalau ternyata dirimu, wahai penuntut ilmu, ada yang diuji Allah dengan segala kekurangan, maka ketahuilah, sadari dan anggap kalau ini adalah paling agungnya nikmat. Kalau belum bisa faham, dengar apa kata Imam Haddad. Nikmat yang Allah berikan kepadamu, hai fakir, penuntut ilmu yang fakir, pencari itu Allah yang fakir, maka sesungguhnya kefakiranmu adalah karunia dari Allah, nikmat. Coba di sana ada orang yang diberi oleh Allah kekayaan, nggak sempat menuntut ilmu agama. Bahkan kadang alasan-alasan para orang tua santri itu juga aneh kadang. Yang itu menjadikan dia tolak, misalnya kenapa kok mondok semuanya? Anak-anaknya kok dipondokin, kenapa? Jawabannya apa? Na'udzubillah. Karena lagi nggak ada biaya. Oh, kalau ada biaya nggak kira mondok ya, mending fakir kalau begitu.
Ada ini alasan-alasan yang salah. Jadi karena nggak punya biaya maka dipondokin. Astagfirullah. Jadi mondokkan anak bukan karena mencari kemuliaan. Karena fakir baru dipondokin. Ada lagi yang aneh lagi. Kenapa dipondokin? Aduh, bandel. Oh, kalau bandel dipondokin, kalau pinter enggak. Kalau nggak bandel nggak dipondokin. Makanya di pondok ada yang susah didik anak di pondok. Dikirim anak bandel. Tapi ini nggak bandel semuanya, insya Allah para pemirsa ini. Para santri-santri ikut nyaksikannya soleh-soleh semuanya, solehah. Nah, bagaimana hei santri yang fakir? Jangan merasa minder dengan kefakiranmu. Bersamamu orang-orang besar. Bersamamu orang-orang hebat. Jangan berkecil hati yang diuji Allah dengan kefakiran. Jangan merasa bahwasanya tidak akan bisa besar karena fakir. Tidak, akan menjadi besar bisa dengan kefakiran. Dengan catatan jangan minder dengan kefakiran, nggak boleh. Orang minder dengan kefakiran sesungguhnya dikagum dengan kekayaan. Maka menjadi ulama terbeli, lihat. Ulama fakir. Fakirnya bukan fakir zahir sebenarnya, fakir batinnya. Kalau orang fakir zahir tuh hatinya kaya, nggak bisa dibeli. Biarpun dia di rumahnya reot, makanannya pas-pasan, ditawari apapun selagi tidak halal nggak akan mau dia. Orang hebat. Imam kita Imam Syafi'i tidak punya harta melimpah. Para imam-imam banyak pas-pasan hidupnya. Baik, ternyata kefakiran ini adalah karunia agung yang Allah berikan kepada orang fakir tersebut. Ujian. Kenapa? Lianna dunya aduwwatun. Dunia itu musuh. Allah yuqbilu biha ala adaihi, dan Allah itu hanya akan menghadap dengan harta dengan dunia ini kepada musuhnya. Wa yasrifuha an awliyai, dan Allah jauhkan dari para kekasih-kekasihnya. Wa ibadihi sholihin, dan hamba-hamba Allah yang soleh. Nah ini. Wa falyahmadillah. Nah. Falyahmadillah, hendaknya dia bersyukur kepada Allah. Alladzi syabbahu, yang telah menyerupakan dia, si fakir tersebut, bi anbiya'i, dengan para nabinya, wa uliyai, dan para kekasihnya, wa ibadihi sholihin, dan hamba-hamba Allah yang soleh. Wal qad kana sayyidul mursalin, dan telah ada sayyidul mursalin, baginda nabi itu bagaimana? Wa khairul khalqi, paling mulianya makhluk, ajma'in semuanya, habibur rabbil alamin, orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keadaan beliau? Yarbitu hajaran ala batnihi, pernah sampai begitu laparnya beliau menekan perutnya dengan batu lalu diikat biar makan sehingga terasa kenyang begitu. Minal ju'i waqad ya'muru syahron, berlalu waktu 2 bulan atau aktsar atau lebih, ma tuqadu fi baitihi narun, api tidak menyala di dapurnya, tidak ngepul karena enggak ada yang dimasak. Lito amin, api untuk memasak makanan enggak ada. Walau ghairi, atau yang lainnya enggak ada. Inama yakunu ala tamri wal ma'i, yang dimakan oleh baginda Nabi hanya kurma dengan air. Ala kadarnya. Wa nazala bihi baitun dhaifun, ada yang tamu datang kepada baginda Nabi, fa arsala ila abiyatihi as-tis'i, lalu Nabi mengutus orang untuk mendatangi rumah beliau yang 7 itu. Barangkali ada makannya, falam yujad fiha ma yu'ti'imuhu, enggak ada yang bisa digunakan untuk memberikan makanan tamu. Tidak ada falam yujatu fiha, tidak ada di rumah-rumah tersebut sesuatu yut'imuhu, yang Nabi bisa memberikan makan al-dhaifa kepada tamunya. Wa mata, dan wafat baginda Nabi yauma mata, waktu wafat, wa dir'uhu, dan beliau punya tameng untuk perang itu, atau dir'u adalah baju perangnya. Inda Yahudiyin, ada berada di orang Yahudi, fi aswa'in, digadekan di orang Yahudi demi beberapa sok min syairin, dari gandum. Walis fi faidihi ma yaquluhu du kabidin,
Di rumahnya karena nggak ada lagi yang dimakan oleh orang yang hidup, maksudnya apa saja. Siapapun, maksudnya nggak ada yang dimakan. Kafun min syair, tidak ada segenggam gandum pun nggak ada di rumah baginda Nabi. Ini adalah rumahnya siapa? Baginda Nabi SAW. Apakah dengan itu semua menjadikan beliau rendah? Tidak. Ini. Jadi para penuntut ilmu, dunia ini dikatakan aduwatun. Kalau tidak kita fahami itu aduwah, musuh, maka kita akan terlena, dihancurkan oleh dunia itu. Maka nasihat ini adalah berlaku kepada si kaya juga. Kalau si miskin, si fakir dinasihati, dunia itu adalah musuh. Kalau kita tidak sadari sebagai musuh, maka apa yang terjadi? Karena kita tidak sadar dia musuh, lalu kita anggap sebagai kawan. Apa yang terjadi di saat ada seseorang menganggap lawannya adalah kawan? Ayo. Digiles dia, tempas dia. Akan tapi kalau kita waspada dan tahu kalau itu adalah musuh dan kita anggap musuh, maka kita akan waspada. Dunia itu adalah musuhmu. Kalau engkau fahami sebagai musuh, maka engkau akan meletakkan musuh itu di tempat yang semestinya. Musuhmu yang merusak hatimu. Duniamu adalah musuhmu yang merusak hatimu, merusak imanmu, merusak akhlakmu. Ini harus diyakini. Maka kalau kita letakkan musuh itu adalah di hati kita, maka berantakan, akan hancur, rusaklah seorang hamba. Makanya hubbud dunya. Tapi jangan dimasukkan ke hati. Sehingga ada orang kaya selamat dia karena ngerti kekayaan ini adalah nggak perlu kita bangga dengan kekayaan. Berapa lama kita bisa dengan kekayaan pun akan kita tinggalkan juga pada akhirnya. Maka dari itu hati-hati wahai para santri khususnya. Jangan biasa berbangga dengan dunia. Kalaupun ternyata Allah menjadikan orang tuamu kaya sehingga bajumu bagus-bagus, karena memang begitu orang tua membelikan yang bagus, yang mahal, bukan dijadikan sebab untuk sombong. Sombong dengan merek baju, sombong dengan merek sarung, sombong dengan merek gamis, sombong dengan jam, sombong dengan cincin. Hidupmu kok sombong itu? Mau apa sombong? Penuntut ilmu sombong. Orang sombong itu adalah nggak bisa mendapatkan ilmu. Karena kebalik, seharusnya dia menghadap, merendah agar mengalir ilmu. Enggak, dia hanya di atas, nggak bisa naik ilmunya, nggak bisa ngalir kepadanya ilmunya. Maka yang diuji oleh Allah dengan kekayaan harus bisa menjadikan yang namanya dunia adalah musuh. Musuh itu bagaimana sih? Bukan berarti musuh kita harus membuang dunia, bukan. Sadari bahwasanya itu penggoda yang sangat dahsyat. Ahli ibadah, dulu di saat fakir dia rajin ngaji. Tahajudnya Masya Allah, fakir. Tahajud jam 3 sampai subuh. Hadir majelis ustadz di kampungnya pun nggak pernah putus. Cuman setelah dijadikan oleh Allah dia orang kaya, punya mobil, hadir pengajian jadi enggak. Nggak tahu karena sibuk ngitung duit sampai tahajud pun nggak, tahajud pun nggak dilakukan. Lihat bencana bagi dia. Lihat perusak. Penuntut ilmu di saat dia fakir ternyata dia jauh dari yang namanya musuh dunia. Sehingga dia lebih konsentrasi. Tapi si penuntut ilmu yang diberi Allah kekayaan tidak sadar kalau kekayaan adalah musuh, lalu dia terlena dengan kekayaannya, sehingga banyak mainnya dengan hartanya, banyak mainnya dengan duitnya. Dia bisa kesana kemari main ini main itu, yang lain belajar menghafal dan serius, dianya hanya main, ada apa-apa. Jangan biasa bangga dengan dunia. Lihat. Maka agar tanda tidak bangga kita dengan dunia adalah kita tidak meremehkan orang yang tidak punya dunia. Tanda kita tidak bangga dengan dunia adalah kita tidak merendahkan orang yang tidak punya dunia. Maka mengagungkan, memuliakan, hormat, tawaduk kepada orang kaya karena kekayaannya 2/3 iman kita yang terpangkas. Kalau ternyata engkau diuji oleh Allah dengan kekayaan, jangan berubah deh, jangan sombong.
Justru harus kita syukuri, dengan kekayaan itulah aku bisa begini, bisa begitu. Suatu ketika ada salah satu dari kibar ulama. Dia bercerita, aku bisa menjadi alim ini karena bapakku kaya. Loh, memangnya kenapa? Bapakku kaya. Orang menduga kalau bapaknya kaya mungkin bisa, kalau zaman ini bisa ngirim ke luar negeri, fasilitas, kitab, undang guru, segala macam. Mungkin begitu maksudnya. Yang dengar pun pertama kali juga mengira begitu. Aku menjadi orang alim ini karena bapakku kaya. Maksudmu bagaimana? Iya. Bapakku kaya raya. Kemudian aku menemukan bapakku orang yang sangat mencintai penuntut ilmu. Uangnya dihabiskan untuk membiayai penuntut ilmu. Berkat itulah aku diangkat oleh Allah menjadi alim. Bukan karena dia diberi fasilitas lengkap, enggak. Jangan salah. Karena janji Rasulullah, Allah fi anil abdi makan al-abdu fi ani akhi. Kalau ada seorang hamba menolong hamba yang lain, Allah akan tolong dia. Jadi bukan kekayaannya maksudnya itu dia dengan menggunakan fasilitas selengkap-lengkapnya untuk menjadi alim, enggak. Malah keenaan jadi tidur, ngorok, nanti enggak ngaji-ngaji nih ya, enggak pernah tahajudan. Intinya apa? Jangan merasa minder dengan kefakiranmu. Dan jangan merasa sombong dengan kekayaanmu. Enggak ada gunanya semuanya. Karena yang sombong dengan kekayaan di saat jatuh dia akan minder tadi. Orang yang minder karena kefakirannya akan sombong di saat kaya. Hati-hati. Pondok ini bukan pondoknya orang kaya, bukan pondoknya orang melarat. Pondoknya orang yang menuntut ilmu. Enggak ada pondok kaya, pondok melarat. Enggak ada. Jangan dikesankan ini pondok kelas menengah ke atas. Enggak ada. Pondoknya orang yang menuntut ilmu. Kaya melarat boleh menuntut ilmu. Nah, Imam Haddad di sini khusus spesial berbicara dengan si fakir. Jangan sampai dia minder terpuruk. Karena apa? Engkau bisa menjadi orang besar. Baginda Nabi adalah bagaimana? Dengan segala kekurangannya. Yatim dan piatu lagi. Jangan beralasan. Bapakku tidak ada lalu bisa menjadi orang besar. Orang paling besar di dunia dan akhirat tidak ada ayahnya. Ditinggal waktu dalam kandungan baginda Nabi. Kemudian ibunya meninggal waktu umur 6 tahun. Yatim piatu. Dirawat oleh paman beliau. Begitu juga imam-imam yang lain. Nggak ada alasan bapaknya tidak ada lalu menjadi terpuruk. Nggak ada. Ibunya nggak ada terpuruk. Nggak punya harta terpuruk. Nggak. Yang mengangkat manusia adalah Allah. Maka pahami wahai para santri bahwasanya dunia itu musuh penuntut ilmu. Maksudnya musuh penuntut ilmu apa Pak? Kalau kamu tidak sepahami, sadari kalau itu musuh, akan tergiur. Jadi bubar gak nyampe ilmu. Contoh saja begini ini. Insya Allah dijaga oleh Allah semuanya. Ada santri menuntut ilmu sudah kerasan setahun, 2 tahun, 3 tahun. Kerasan, rupanya di rumah abahnya beli mobil. Pas liburan diajari nyopir oleh abahnya. Wah, mulai senang nyopir mobil. Akhirnya mondoknya berubah. Sudah mulai gak kerasan kalau bisa keliling naik mobil. Akhirnya mulai berubah di pondok. Lihat apa? Musuh atau tidak? Hartanya dia, musuhnya dia. Yang semula kerasan mondok gara-gara punya mobil, orang tuanya jadi gak kerasan di pondok. Na'udzubillah. Maka kamu harus paham para santri. Dunia itu musuhmu. Musuh kesuksesan dalam urusan akhirat. Kalau tidak waspada. Tapi kalau kita sadar itu musuh, maka kalau musuh harus aku atur, jangan ngatur aku. Kau harus aku atur, hai dunia. Ngajak meeting ya. Ngajak meeting, ngajak rapat ya dunia. Waktu ngaji, sorry, aku ngaji dulu, nggak bisa. Ada orang datang ngajak bisnis. Oh, ngajak bos bisnis, sorry ya. Ini dunia ini ngatur saya. Harus begitu diatur nggak? Justru semakin kaya semakin bisa ngatur waktu dong. Cuman alangkah banyaknya orang semakin bodoh. Semakin kaya semakin tidak punya waktu. Mestinya semakin kaya semakin punya banyak waktu. Karena apa? Yang nyucikan baju sudah pembantunya. Yang nyopir mobil pun ada sopirnya. Ada mobilnya lagi. Kalau dulu naik sepeda sendiri yang dia yang genjot. Aneh hari ini. Semakin kaya semakin nggak bisa silaturahmi sama keluarga, nggak bisa kumpul-kumpul, nggak bisa, nggak tahu. Karena apa? Dia sudah diperbudak oleh dunia. Dia jadi budaknya dunia.
Karena dia tidak sadar kalau dunia adalah musuhnya. Orang menjadi kaya bukan dilarang, akan tapi jangan sampai kekayaanmu merusakmu. Makanya nasihat untuk orang fakir ini, lihat. Kalau masalah orang fakir, banyak orang-orang besar, orang fakir. Baginda Nabi pun biasa dengan kelaparan 3 hari. Rumah Sayyidina Imam Ali juga biasa 3 hari lapar. Sayyidat Fatimah, Sayyidina Hasan Husain, anak kecil yang biasa dalam dengan kelaparan. Apakah itu menjadikan beliau-beliau rendah? Tidak. Hari ini beliau mulia dan mulia di dunia dan mulia di akhirat. Nah ini nasihat orang fakir, nggak usah berkecil hati. Serius dengan Allah. Wa himmatuka nan. Falyakun qasduka ayyuhal murid, hendaknya tujuanmu itu wahai murid, perindu itu Allah, para santri. Wa himmatuka, himmahmu hendaknya minat dunia, dari dunia ini adalah apa? Khirqatun tasturu biha auratak. Yang penting bisa menutup auratmu. Kalau ada kelebihan disyukuri, bukan berarti, ingat, jangan salah, bukan harus memfakir-fakirkan diri, tidak. Kekayaan adalah jatah. Nggak bisa. Aku niat fakir, nggak bisa. Jadikan kaya tetap kaya. Akan tapi bagi si fakir hendaknya kalau sudah Allah memberikan baju untuk menutup aurat, selesai, alhamdulillah. Walukmatun tasuddu biha jau'atak. Sesuap nasi kalau bahasa kita, yang bisa menghentikan, menutup kelaparan kita. Minal halali faqat, dari hal yang halal faqat, yang halal saja. Wa iyyaka wasummal qatil, awas dengan racun pembunuh. Wa huwa antashtaka ila tana'umi bid dunya, awas dengan racun. Racun itu rasa di dalam hatimu. Rasa apa itu? Antashtaka, kamu menginginkan ila tana'umi, untuk bersenang-senang bid dunya, dengan dunia. Wa targhabu fit tamattu'i bi syahawati, kemudian kamu berangan-angan untuk bisa bersenang-senangan dengan urusan syahwatnya dunia tadi. Wa taghbitu, kemudian kamu menginginkan seperti al-mutana'imina, kamu ghibtah, kamu ngiri kepada orang-orang diberi Allah kekayaan, biha minan nasi, dari nas. Kalau ini cara pandang. Ada Nabi menyebutkan ada satu orang fakir melihat orang kaya, banyak kebaikannya, banyak berderma, banyak membantu orang lain. Lalu orang fakir ini berkata, ya Allah, alangkah enaknya orang kaya itu. Seandainya aku kau jadikan kaya seperti dia, niscaya aku akan berbuat baik seperti dia, ya Allah. Kalau tulus omongannya, maka ketahuilah, biarpun dia tidak kaya, mendapatkan pahala orang kaya. Lihat, boleh merindukan kekayaan, tapi caranya begini. Merindukan apa? Ya Allah, kalau kau jadikan aku kaya seperti dia, niscaya aku akan berbuat baik seperti dia. Berbeda dengan yang satu ini. Wah, enak kayak dia ya, mobilnya enak. Wah, punya istana. Wah, kemana-mana disanjung sama orang. Wah, nah ini niat kayanya jelek. Rendah dia, terhinakan dia. Niat gaya tapi salah niatnya. Kita boleh, ya Allah, berikan padaku rezeki yang cukup ya Allah, untuk bekal beribadah. Oh benar. Ya Allah, aku ingin punya bekal yang cukup ya Allah, agar nanti di saat anakku mondok nggak ngerepoti orang ya Allah. Boleh. Tapi kalau sudah tamak kepada dunia, pengen gebiar dunia, untuk menikmati gebiar dunia ini seperti yang dinikmati oleh ahli dunia, maka dia telah salah. Itu sammul qatil, karena dia telah membunuh hatinya, mati hatinya setelah itu, sehingga hatinya menjadi hati yang keras, hati yang mati. Dengar tausiah pun sudah nggak rindu lagi. Yang dirindukan adalah bagaimana bisnisnya terus berkembang, kekayaannya terus melimpah. Dan ingat, ketahuilah bahwasanya orang yang diberi oleh Allah kekayaan itu, kalau dia nggak benar, terseksa nanti. Karena apa? Semua kekayaan yang Allah berikan kepada hambanya adalah fasawfa yus'aluna an na'imiha wa yuhasabuna ala ma asabuhu. Mereka akan ditanya apa yang Allah berikan kepadanya. Mereka akan Allah tanya tentang nikmat itu, kau gunakan untuk apa? Dan dihisab nanti pada akhirnya di akhirat. Ma asabuhu, apa yang mereka dapatkan. Wa tamatta'u bihi, dan apa yang mereka menikmati min syahwatiha, daripada syahwat dunia. Ini urusan dunia. Jadi sampai di sini kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Intinya begini anak-anakku semua, wahai para santri dimanapun kalian berada, jangan merasa terpuruk dengan kefakiranmu.
Untuk menjadi orang alim tidak harus kaya. Banyak orang alim fakir. Maka bersemangatlah. Husnudzon kepada Allah. Saat ini Allah memilih menjadi fakir karena itu yang terbaik untukmu. Dan itu pilihan Allah. Allah telah jauhkan kamu dari kesibukan dunia, hiruk pikuk dunia. Maka rajinlah menuntut ilmu dengan serius sampai menjadi ulama. Ulama dunia dan ulama akhirat. Dan yang diuji Allah dengan kekayaan, hati-hati. Jangan merendahkan si fakir. Itu kesombongan yang menjatuhkan, runtuhkanmu. Dan ingat dunia adalah musuh. Kalau kita tidak waspadai, musuh itu akan gilas kita. Akan merendahkan kita, akan perbudak kita. Dan alangkah banyaknya manusia diperbudak dunia. Kalau ternyata engkau diberi Allah kekayaan, syukuri. Karena kaya jatah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berkasih sayanglah dengan si fakir. Penuntut ilmu yang fakir. Ada mungkin di antara para santri, mungkin pemirsa, Allah memberikan harta melimpah kepadamu. Bicaralah kepada ayahmu, ayah, abah. Abah sudah cukup hartanya. Ambil hadis Nabi ayah. Nabi pernah bersabda, Allah fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah akan nolong hambanya kalau hamba tersebut nolong hamba Allah yang lainnya. Ya ayah, abah, tolong bantu anak fakir ini para penuntut ilmu itu. Maka niscaya Allah akan bantu kita. Biar saya alim, bah. Kenapa nak? Ayah banyak sedekah deh. Jangan sampai dunia itu menjadikan terlena, lupa. Ingatkan ayahmu ini. Semakin ayah banyak berbuat baik untuk para penuntut ilmu, maka yang baik adalah anaknya dulu. Karena Allah janji, Allah yang akan menolong. Kalau sudah Allah menolong, siapa yang bisa mengganggu? Kalau sudah Allah tidak menolong, terus siapa kira-kira bisa menolong? Seperti itu. Jadi para santri di setiap pondok ada dua model santri, santri fakir, santri kaya. Dan ingat, jangan menampakkan kekayaanmu, karena itu bentuk kesombongan. Jangan merasa minder dengan kefakiranmu, itu juga tanda hubud dunia. Biasa saja, sehingga hampir tidak terlihat. Kaya dan melarat sama-sama penuntut ilmu. Ukuran kita adalah bukan kekayaan, ukuran kemuliaan bukan kekayaan, ukuran kerendahan bukan karena kefakiran. Jangan pamer kekayaan di sini. Yang kaya ayahmu, dan kekayaan bisa ditinggal sewaktu-waktu. Kita perlu serius dalam menuntut ilmu. Ilmu yang bermanfaat dengan rezeki yang halal. Dan jangan terberdaya dengan dunia. Siapapun yang diuji Allah dengan kekayaan, dengan dunia, jadikan dunia itu kendaraan untuk menuju kebaikan. Jangan engkau ditunggangi oleh kekayaanmu. Atur duniamu, jangan dunia mengaturmu. Atur kekayaanmu, jangan kekayaan mengaturmu. Bawa kepada kebaikan kekayaan itu. Jangan sampai kekayaan membawamu kepada kehinaan, kemaksiatan. Jelas hari ini bahwasanya tidak ada alasan karena fakir lalu tidak bisa menjadi orang alim. Enggak ada. Bahkan Allah bersama orang-orang fakir. Nah, indal munkasirati qulubuhum. Biarpun hadis ini para ulama memperdebatkan tentang kesahihannya. Tetapi ad-du'afa, orang-orang lemah ini adalah dicintai, dekat. Bahkan menjadi sebab kesuksesan yang lain karena si lemah. Kalau kita hubungkan tadi bahasanya orang itu kalau menolong orang fakir maka dia akan ditolong oleh Allah. Ada hubungannya dengan hadis. Innallaha sayansurukum bidu'afaikum. Allah itu akan menolong kalian dengan yang lemah di antara kalian. Di antara caranya disebut para ulama. Kalau kita ingin ditolong oleh Allah, maka tolonglah si fakir. Kalau kita ingin sukses anak kita, dibimbing anak kita dengan mudah dan akan berhasil, maka tolong anaknya orang, maka Allah akan nolong anak kita. Sehingga setelah ini, yang fakir tidak merasa fakir. Yang kaya ada kepedulian menolong yang fakir. Sama-sama sukses dunia akhirat. Mulia dunia akhirat. Dan semoga Allah memberikan ilmu yang manfaat. Allah mengampuni kita semuanya. Mengangkat derajat kita. Manjangkan umur kita. Allah mengampuni orang tua kita dan guru-guru kita semuanya. Allah memudahkan segala urusan orang tua. Para wali santri, para semua orang tua dimudahkan segala urusan rezekinya. Untuk membekali anak-anak mereka. Yang fakir Allah berikan kecukupan. Yang kaya Allah berikan syukur. Allah mudahkan untuk bersyukur. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia di tangan kita, tidak menjadikan dunia di hati kita. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Panjang umur, sehat afiat. Allah mengangkat wabah dari kita semuanya.
Dan Allah mengganti dengan kasih sayang dan cinta. Panjang umur semuanya. Dalam ketaatan serta sehat walafiat serta husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah berkat Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.